Silakan di subscribe, like, share, dan komen. Baik saudara-saudara, selamat malam. Lu Tanah Toraja, All Rise. Kita bang, supaya lebih semangat. Lu Tanah Toraja. Yes, yes, yes. Oh ada yes yes yes-nya. Lupa yes yes. For price, for price. Oke, All Rise. Lu Tanah Toraja. Yes, yes, yes. All Rise. Lu Tanah Toraja. Nah, sudah. Oke, kita akan mulaikan acara kita pada malam hari ini. Mari kita mendahului dengan berdoa dalam hati untuk mempersiapkan hati kita untuk mengikuti pertobtian pada malam hari ini. Mari saudara-saudara sekalian kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Sion nomor 159. Dalam
kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Engkau yang patut kami puji, oleh karena segala kebaikan dan rahmat-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk sedia belajar firman. Kiranya kuasa Roh Kudus akan mengurapi masing-masing kami. Terlebih khusus hamba Tuhan Pendeta Salaiti yang akan menjadi wakil Tuhan untuk menyampaikan kabar firman Tuhan malam ini. Pakai hamba Tuhan ini dengan kuat kuasa surga, sehingga apa yang disampaikan membawa kekuatan iman bagi kami dan kami semakin disiapkan dan layak bagi kerajaan surga. Dari awal sampai berakhirnya kebaktian kami malam ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon doa. Amin. Ibu-ibu pendeta, kami persilakan. Terima kasih untuk Ibu Pendeta yang telah membawakan lagu tersebut, dan lagu berikut akan dibawakan pimpinan Saudara John. Kami persilakan. Kan
Ya, terima kasih untuk kedua bola yang telah kita dengarkan bersama.
Pada malam hari ini adalah malam permintaan doa. Jadi kami persilakan kepada saudara-saudara yang mungkin ada pengaksian atau hal-hal yang perlu didoakan untuk dibawa dalam doa yang akan dipimpin oleh pendeta Hirotando. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Masih ada dari saudara-saudara sekalian? Malam. Ya, malam ini kalau kita sisipkan dalam doa, yang pertama pimpinan pemuda gereja Advent Divisi Asia, Pendeta Yakub. Kita yakin mujizat itu nyata. Jadi Pendeta Yakub kondisi terakhir dia dalam keadaan yang sangat sulit, malam susah tidur dan susah bernafas. Jadi tolong doakan dia, dan juga tolong doakan keponakan kami, namanya Jojo. Jadi dia sudah mengikuti kemoterapi 21 kali. Dan puji Tuhan sudah membaik, tapi kemarin sore saya mendapat kabar dia masuk rumah sakit lagi karena sakit perut dan tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Padahal sudah melewati kemo yang begitu banyak. Jadi tolong doakan adik Jojo dan Pendeta Yakub. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu atau masih ada? Kalau sudah tidak ada, masih ada. Tolong doakan lawatan pendeta Galih di lembaga, di mana juga saya sempat mampir 2 kali lalu ke sana. Dan perjalanan saya ini tidak menyangka kalau saya mampir mau melawat berdoa di lembaga di Palopo. Pada saat saya mampir, saya tiba-tiba minta, tolong Pak,
kekeliruan atau kesalahan, mari kita berdoa. Saya sampaikan beberapa ayat itu, puji Tuhan, dia meneteskan air mata dan sangat tidak menyangka kalau ada yang mau datang berdoa dan menjenguk dia. Yaitu saya minta tolong Pendeta Galii selalu untuk membawa nama ini untuk didoakan. Semoga dengan itu dia bisa menjadi umat Tuhan. Terima kasih, tolong didoakan karena saya percaya banyak kuasa doa dari pendeta, ketua jemaat yang saya rasakan dalam kehidupan saya, karena kita semua percaya firman, di mana 2-3 orang berdoa, di sana ada Allah hadir dan banyak kuasa di dalam doa. Terima kasih. Baik juga tolong doakan persahabatan dan perawatan yang sering kami lakukan di wilayah kabupaten sekitarnya. Salah satu anaknya dari toko Aneka Sari, namanya Roy, dia sakit kanker dan stroke. Jadi kami berusaha dengan Bapak Mr. Koli untuk merawat anak dari Aneka Sari. Ya, jadi waktu Sabtu yang lalu kami pergi melawat, memang hasil kita lihat, dan banyak juga simpatisan-simpatisan yang kami coba untuk kunjungi dan mereka juga bertawarkan untuk buka kelompok kecil. Jadi di wilayah khususnya di daerah Bolu dan sekitarnya memang sudah banyak yang mau minat untuk belajar firman Tuhan. Tolong doakan kami dari Tunjangan Perorangan bersama dengan sekretaris saya Mr. Koni. Ya luar biasa, kami sudah memang Tuhan sudah tunjuk kami berdua ini untuk melayani sesuai dengan masing-masing talenta yang kami miliki. Bapak Mr. Koni, kalau saya ya seperti Esralan, ya kalau Mr. Koni ya mungkin seperti Nehemia, ya seperti itulah. Jadi tolong doakan kami supaya pelawatan dan persahabatan cukup banyak yang kami buat selama ini di wilayah kota dan kabupaten sekitarnya. Salah satu juga namanya Mama Tia. Kami sering kunjungi ibu ini karena pernah sudah mau cerai, tetapi kami doakan dia rukun kembali. Anaknya sekarang ini dia mau ngancam bunuh diri karena persoalan orang muda. Kami kunjungi dan kami didapati oleh bapaknya merupakan pendeta Pentekosta, dan dia larang kami untuk mendoakan dia punya anak. Bilang kami punya bendera sendiri, kenapa mau datang berdoa? Saya jawabannya nanti di sorga Bapak tidak ada Pentekosta dan Advent, semua sama. Yang penting kita saling mendoakan. Dari banyak memang sifatnya sekarang ini yang kami kunjungi, tolong doakan. Salah satunya tadi Bapak Roy namanya, dan ibu juga ada ibu di Malango, ibu ketua lingkungan. Dia sementara sakit stroke juga. Kita doakan ini ibu ketua lingkungan yang ada di Malango. Saya tidak tahu namanya, Mr. Tuan yang tahu. Siapa namanya? Oh ini kasih deh. Yang penting namanya ibu lingkungan. Terima kasih. Ada Mama Mika di sini, di Tanjung Lipu. Kami berkata doakan dia dan juga menunjukkan kehadiran kami seharusnya kemarin yang ini karena kesini hari bulan sudah tahu tidak sida di sini supaya kami dari sida ini pantai yang ada di Mama Mika. Dia akan sekarang ada psikolog atau dokter, tetapi Mama Mika bilang dengan saya bahwa dia tunggu penjelasan ini doakan besok. Dari keluarga Bapak Ade, jiwa yang baru dibaptis pada bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu mengalami tantangan yang sangat berat, terutama anaknya. Kemarin kami bicara di Makassar, dia telepon sama dia punya gereja, tapi dia bilang tolong doakan, kemudian saya kamu sudah kembali lagi ke Advent, yang dibaptis oleh kita boleh disuruh dulu, jadi tolong doakan. Jadi namanya. Oke, mungkin sudah tidak ada. Tadi kita bilang sudah tulis sudah lupa juga. Jadi maju saja kita akan kita.
Oke, saya undang semua kita berdiri. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi setengah suara. Selidikilah aku, ya Tuhan. Selidikilah hatiku ya Tuhan. Pujilah sekarang. Pujilah sekarang kepikiranku. Lihat Tuhan jalanku yang salah. Lihat Tuhan jalanku yang salah. Sucikanku bebas berdosa. Sucikanku bebas dari dosa. Bapa, di dalam nama Yesus, Bapa yang baik, Bapa pengasih penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia dan kemurahan, terpujilah namamu untuk segala kebaikan dan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kami semua. Pada malam permintaan doa ini, kami datang bersama-sama menghadap hadirat Tuhan, memuliakan nama-Mu. Pada malam ini adalah malam permintaan doa, sehubungan juga dengan pembukaan acara perkemahan yang kami adakan di tempat ini. Ya Tuhan, sebelum kami menaikkan permohonan dan doa kami menyadari dalam kehidupan kami adalah manusia yang rapuh di hadapan Tuhan oleh karena pelanggaran dan dosa kami. Kecenderungan kami selalu jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, ampuni kami dari semua kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan, baik itu lewat kepikiran, perkataan dan perbuatan kami yang telah menyakiti sesama kami maupun kepada-Mu. Ampuni kami, sucikan kami, agar kami layak untuk datang kepada Tuhan memohon berkat-Mu. Bapa, dengan kesungguhan hati kami mengaku di hadapan-Mu, kami yakin Tuhan sudah ampuni. Oleh sebab itu, sendingkanlah telinga-Mu, dengar dan jawablah setiap seruan dan doa kami. Pada saat ini, kami mau berdoa secara khusus untuk beberapa usulan doa. Usulan dari Pendeta Jeba, yaitu jiwa-jiwa yang baru menerima kebenaran Tuhan, dan juga KKR-KKR yang akan datang. Kami mohon kepada-Mu kiranya Tuhan memberkati seluruh anak-anak Tuhan yang baru lahir di dalam kebenaran. Kuatkanlah iman mereka untuk mereka tetap setia kepada Tuhan. Biarlah dengan tuntunan Tuhan mereka juga boleh giat di dalam pekerjaan-Mu, bersaksi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mereka semakin bertambah-tambah di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk usulan dari Pendeta Boli, yaitu Saudari Risna, yang dalam persimpangan oleh karena pergumulan mengambil keputusan dan tantangan dari orang tuanya. Demikian juga Ibu Mita, tante dari Mama Mita yang sakit kanker, kiranya tangan Tuhan menjamah sehingga dia boleh memperoleh kesembuhan. Demikian juga jiwa-jiwa yang baru yang ada di Tabi, yang baru menerima kebenaran Tuhan, kuatkanlah iman mereka. Dan juga pembangunan gereja di Tabi, kiranya Tuhan campur tangan, berkati tukang yang bekerja, dan juga jemaat-jemaat yang ada boleh menyokong. Demikian juga mendoakan
pimpinan kami, Pendeta Yahud, di dalam kesehatan yang terganggu di Filipina. Ya Tuhan, sekian lama dia melayani Engkau. Tuhan, hanya kepadamu kami serahkan kesehatannya, karena Engkaulah sumber kesembuhan yang ajaib. Kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu, jamah sakit penyakitnya, berikan kesehatan kesembuhan yang sempurna yang berasal daripadamu, sehingga dari kesehatan yang dimiliki dia tidak terhalang untuk melakukan pelayanannya. Berkati istri, anak-anak yang merawatnya, berikan kesehatan kekuatan kepada mereka, sehingga lewat perawatan keluarga dia pun boleh mendapatkan kesembuhan. Demikian juga kami mendoakan keponakan dari Pendeta Salainti, yaitu Jojo, yang juga mengalami sakit di Jakarta, yang sudah sekian lama mengalami cuci darah. Tuhan, hanya kepadamu kami serahkan anak ini. Engkau penyembuh yang ajaib. Engkau tahu sakit penyakit yang dialami. Kiranya Tuhan nyatakan kuasa-Mu lewat perawatan yang dilakukan. Demikian juga mendoakan kesaksian dari Mama Melda, yaitu lawatan di lembaga di Palopo oleh Pendeta dari. Tuhan berkati orang ini, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dia sehingga dia boleh menyerahkan hidupnya kepadamu. Demikian juga kesaksian dari Bapak Pora, ada Bapak Roy yang ada di toko Aneka Sari, juga Mama Tia, dan Ibu Ketua Lingkungan di Malangon, dan keluarga Bapak Dei. Tuhan mengetahui setiap pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Engkau datang dan menguatkan mereka masing-masing. Berikan kemenangan di dalam menghadapi setiap cobaan, dan kuatkan iman mereka. Terlebih keluarga Bapak Dei, mereka telah mengambil keputusan mengikut Tuhan bersama dengan istri, anak-anak. Mereka begitu banyak mengalami tantangan. Jangan biarkan mereka Tuhan sehingga mereka jadi lemah, tetapi bukakan jalan bagi mereka untuk mereka boleh menang dan lepas dari setiap pergumulan. Bahkan juga kami mendoakan umat-umat Tuhan yang ada di Tosi, yang baru saja menerima kebenaran-Mu, bahkan mereka yang masih bergumul. Kiranya Tuhan terus menuntun mereka, sehingga suatu saat mereka boleh menyerahkan diri kepada-Mu. Mendoakan juga para pelayan Tuhan yang ada di sana, keluarga Pak Haris, keluarga Mirda. Biarlah Tuhan pakai keluarga ini untuk melayani masyarakat yang ada di Tosi. Bahkan semua rencana-rencana pelayanan ke depan ini kami serahkan kepada-Mu. Berkati juga pimpinan kami, Pendeta Haryo Runtu yang akan datang, dan juga Bapak Cak Latumahina sebagai pembicara kami di acara perkemahan ini. Kami berdoa bagi umat-umat Tuhan yang mungkin masih berencana untuk datang. Kiranya Tuhan tuntun mereka sehingga para anggota jemaat yang berencana untuk datang boleh tiba dengan selamat di tempat ini. Bersama-sama kami boleh menikmati acara untuk memeriahkan acara kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati semua panitia yang bekerja, yang mengatur acara ini, karuniakan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan kepada mereka, sehingga semua acara-acara yang diselenggarakan boleh berjalan yang baik, membawa berkat bagi kami semua, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pagi kami, siang malam, dan malaikat-Mu selama kami berada di tempat ini, lindungi kami, doa seruan kami kepada-Mu. Jawablah sesuai kasih karunia-Mu. Kami sudah mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Pendeta Miram yang akan kita dalam doa. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pimpinan kita Pendeta Salainti, kita akan menyanyi bersama-sama lagu tema. Saudara-saudara diundang kembali untuk berdiri.
Mari kita menyanyi dengan semangat lagu tema kita. In the midst of the darkness shine, Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the truth you know we must shine on me, shine on me, shine Jesus, shine, with His name. The Father's glory, let Spirit bless, set us hearts on fire. Lord, Liverpool, for the nations, we praise and mercy, send for your word, Lord, and let there be light. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness sky. Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the truth you know we must shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine, with His glory, the Father's glory, let Spirit bless, set our hearts on fire. Lord, river flow, for the nations, we praise and mercy, send forth your word, Lord, and let there be light. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini kami boleh mengikuti ibadah dan siap lagi untuk merenungkan firman. Urapi masing-masing kami, hamba-Mu, dan juga semua kami yang hadir malam ini, sehingga kami mengerti pekabaran malam ini, menguatkan kami untuk bersedia bagi kedatangan Yesus dan menyanggupkan kami untuk bersinar. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. For Christ. Oke, jam sudah semakin larut. Saya lihat banyak mata sudah 5 watt, ya. Tapi saya harap Anda bersabar untuk mengikuti pekabaran malam hari ini. Terima kasih banyak lagu-lagu pujian ibu-ibu shepherdess. Terima kasih banyak sudah menyanyi tadi, dan juga terima kasih banyak pasangan-pasangan muda tadi, kecuali John Lee, ya. Dan John Lee belum bisa lewat pendeta dalam potongan, ya. Baik, malam ini pekabaran firman Tuhan berjudul Almost Home. Hampir tiba di rumah. Satu kali di ruangan kelas, ibu guru tanya sama anak-anak SD, siapa yang mau ke surga? Semua angkat tangan, kecuali ada satu, minta maaf, namanya John Lee. Contoh, satu dia tidak mau angkat tangan. Ibu guru ulang, siapa yang mau ke surga? Semua angkat tangan. Tapi John Lee tidak mau angkat tangan. Akhirnya ibu guru datang mendekat sama John Lee. John Lee, betul ikut dia angkat tangan. Lalu John Lee bilang, kenapa ibu guru? Sudah mau pergi sekarang kah? Kita sudah mau pergi sekarang kah ke surga? Jadi John Lee tidak angkat tangan karena dia pikir nanti belum sekarang. Saudara-saudara, ke surga. Kita tahu bersama bahwa dunia sekarang ini menunjukkan tanda-tanda kiamat. Orang Advent sudah tahu cerita bahwa gempa bumi, tsunami, peperangan, kelaparan, sakit penyakit, semua mengindikasikan bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Amin? Coba, tanda apa
Tuhan tunjukkan dalam buku Matius dan Lukas, di mana belum digenapi. Gempa bumi sudah, tsunami sudah, orang pada ketakutan sudah. Sekarang ini gempa sedang terjadi di Filipina Selatan. Beberapa minggu yang lalu gempa terjadi di Maluku. Saya ingat tahun lalu gempa terjadi di Palu. Lalu saya enak-enak tidur di Lebak. Ternyata orang sudah banyak ke Lebak. Isu tsunami dari orang Palopo menuju ke Lebak, karena di Lebak itu daerah pegunungan. Orang semua pada ketakutan di mana-mana. Penyakit, saudara, kanker, penyakit menular, HIV, virus, dan berbagai penyakit yang membuat kita sangat ketakutan hidup di dunia ini. Sebut saja sahabat tadi saya, Pendeta Yodiabu. Tahun lalu dia beracara di Toraja, di Selame Bali. Tidak merokok, tapi dia kena kanker di paru-paru. Bingung, ini karena apa? Bisa saja polusi, asap yang keluar dari mobil. Siapa yang mau cegah? Tidak mungkin saya bawa mobil lalu sudah jangan keluarkan asap kok. Tidak mungkin. Itu ada di sekeliling kita. Motor, mobil. Ada yang bilang, wah lebih enak tinggal di pegunungan. Ya, tapi ujung-ujungnya di sana juga ada kematian, ada ketakutan. Tanda-tanda kiamat dunia ini telah terjadi sekarang ini. Lukas 21 ayat 20 sampai 28. Saya ringkaskan ayat bagian terakhir menyatakan, jika semua itu sudah terjadi, angkatlah mukamu bahwa apa? Penyelamatanmu sudah dekat. Yesus tidak lama lagi akan datang. Saudara-saudara, kedatangan Yesus itu yang menjadi tujuan hidup kita. Saya barusan hari Minggu melawat orang-orang yang kasihan juga, sudah sekarat. Bahkan ada satu yang saya lawat, dia bilang begini, pendeta, tidak usah doakan saya lagi sembuh. Saya sudah sangat menderita. Jangan lagi doakan saya sembuh, pendeta. Doakan saya saja supaya saya cepat mati. Kenapa, saudara? Sudah 3 bulan dia di tempat tidur. Bergerak sedikit, patah tulangnya. Dia gerak sedikit, patah. Gerak sedikit, patah. Jadi waktu saya datang, dia langsung meneteskan air mata. Dia bilang, pendeta Salainti, tolong doakan supaya Tuhan cepat matikan saya. Saya sudah tidak kuat. Saudara-saudara, inilah yang terjadi di atas dunia ini. Mungkin orang lain yang dapat, tapi itu bukan mustahil juga kita bisa dapat. Itu ada di sekeliling kita. Saudara-saudara, ini mengingatkan kita bahwa tempat tinggal kita bukan di sini. Amin. Tempat tinggal kita adalah surga. Tempat tinggal kita adalah home, rumah yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Tadi saya menekankan peristiwa-peristiwa alam. Gempa bumi, tsunami, angin topan, peperangan, dan begitu banyak kekejaman yang terjadi di atas dunia ini. Coba Anda lihat, barusan saya lihat nonton di televisi, ada ibu membunuh anaknya dengan kasih minum air banyak-banyak supaya anaknya mati. Dia kasih minum anaknya, minum banyak-banyak, mati. Memang tujuannya untuk bunuh. Lihat dunia ini makin kejam, makin kejam. Dan itu bukan cuma di jauh-jauh sana, di Palopo. Tengah malam ada yang dobrak rumah lalu membunuh seorang ibu di Palopo. Semua itu menggenapi apa kata Alkitab. Amin. Menggenapi apa kata Alkitab, bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Bagaimana dengan Injil Kerajaan Allah? Oh saudara-saudara, lihat
lihat bagaimana Tuhan menggunakan gereja Masih Advent hari ke-7 sebagai gerejanya di zaman akhir, membawa pekabaran ke seluruh dunia. Ini adalah peta dunia. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, barulah tiba apa? Kesudahannya. Anda lihat fenomena yang terjadi di gereja Advent dalam berita terbaru. Mega Mall. Ini Mega Mall di Manado. Anda belum pernah dengar kan, biasa ada orang KKR di mall. Malam ini sampai hari Sabat, sahabat saya Pendeta Ritus Kenny sedang ber-KKR di mall. Di mall. Oleh jemaat Palgua. Lihat, ini televisi besar. Jadi kalau macam kita ini, kita punya televisi spanduk ini. Kalau ini mereka punya televisi besar. Ini semua televisinya. Dibuat di dalam mall. Pekabaran sekarang ini jelas nyata disampaikan ke seluruh dunia. Facebook, Twitter, media sosial, televisi, satelit, semua memandangkan bahwa Injil kekal ini diberitakan ke seluruh dunia. Bukan cuma di wilayah kota. Ini saya barusan KKR di Jemaat Seko, Pantoroang, saudara-saudara. Saya pergi 2015, musim panas, jadi hanya 10 jam saya naik motor. Tapi barusan musim hujan, hampir 18 jam. 4 kali jatuh. 4 kali jatuh. Waktu saya buat KKR, saya punya kelelahan hilang setelah melihat begitu banyak orang. Sederhana, kita tidak bangun tenda besar di bawah kolong rumah KKR dengan saudara. Di bawah kolong rumah KKR. 20 rumah yang ada di sekeliling situ. 20-20-nya datang di tempat KKR. Tidak ada listrik di rumah mereka dan datang di kita. Ber-KKR. Dan saudara-saudara, saya mau himbau kepada saudara-saudara, menginjil saja. Peristiwa membaptis itu urusan Tuhan. Amin. Saudara tahu, saya KKR di sini. Sudah jalan naik motor 18 jam, 4 kali jatuh. Waktu hari Sabat, tidak ada yang mau dibaptis kelihatannya. Saya tidak kecewa. Tapi ketika saya buat panggilan, ada satu tiba-tiba berdiri di jam khotbah, hari Sabat siang. Waktu malam pertama, saya sudah buat panggilan, semua berdiri. Setelah bahas makanan, sisa setengah yang berdiri. Setelah bahas hari Sabat, sisa 10. Setelah minta waktu ibadah Sabat, saya buat panggilan. Tiba-tiba satu bapak berdiri. Siap! Saya rindu untuk dibaptiskan. Oh, luar biasa ini orang. Kami baptis. Tapi karena saya ada acara di Palopo, jadi jam 1 siang saya sudah keluar dari sana dengan pendeta Watania, dan kami tiba di Palopo jam 11 malam. Karena panas, jadi tidak kena hujan di jalan. Hari Sabat, satu dibaptis. Hari Minggu saya dapat telepon dari pendeta Tangga. Pendeta, ada 2 minta baptis. Kau kan bisa membaptis, baptis saja. Pendeta Tangga baptis 2 hari Minggu. Hari Kamis, pendeta Tangga telepon lagi. Pendeta, ada yang minta baptis, baptis saja. 3 dibaptis. Hari Sabat barusan pendeta Tangga lagi telepon. Pendeta, ada yang mau dibaptis, baptis saja. Saudara-saudara, kelelahan saya terobati, walaupun juga tidak ada yang dibaptis, karena ada yang menabur, ada yang apa? Menuai. Saya datang menabur, hari Sabat saya tuai, satu oleh berkat Tuhan. Hari Minggu pendeta Tangga, hari Kamis pendeta Tangga, hari Sabat pendeta Tangga. Dan pendeta Tangga sebelum datang ke sini, saya ke sini pendeta Tangga minta izin, Pak Ketua, saya tidak bisa datang karena masih banyak yang mau dibaptis lagi. Amin, saudara. Amin. Pendeta Tangga telepon sebelum saya datang ke sini. Pastor, bagaimana? Orang so minta bangun gereja. Bangun! Bangun gereja. Ada satu gereja, saudara-saudara, bukan hampir semua. So 99% so masuk ke gereja Advent. Sisa mau ganti DP apa nama. Karena
karena sudah 5 kakak masuk. Untuk Injil dikabarkan ke seluruh dunia. Tadi ada di Mega Mall, ada di Seko, ada di Tosi, pendeta ya, di Tosi. Ini pendeta Firon, perbulan di Tosi. Ada pendeta 3 serangkai Solo ini, pendeta Jeba, pendeta Rankin, dan pendeta Pelondongan. Gimana ini pendeta? Saya mau ambil dia punya gambar, mas, video terus ini pendeta. Jadi dia punya gambar tidak dapat, cuma ada dia punya video. Mereka buat di Mangku Tanah, 1 2 dibaptis, jangan kecewa, amin. Ada yang menabur, ada yang menuai, ada yang menabur. Jadi umat Tuhan menabur terus, amin. Menabur. Kita datang di sini untuk dikuatkan, membawa lumut tanah Toraja untuk Yesus. Coba bayangkan kalau kita semua menabur, membawa kabar keselamatan, masuk keluar rumah orang, membawakan kabar keselamatan. Oh, ini di mana ini? Di Tadi. Luar biasa. Di Tadi. Oh, ada itu. Oh, amin. Ada ini, adik ini ada. Oh, puji Tuhan. Kita berikan aplaus untuk adik ini. Dan minta maaf, tidak semua gambar saya ambil ya. Saya cuma mau kasih contoh bagaimana luar biasanya Tuhan menggunakan gereja ini dari kota sampai di kampung-kampung, sampai di pedalaman. Hanya gereja Advent begini. Coba saudara pikir. Dari kota, di mall, sampai di kampung-kampung. Bahkan bukan cuma di Indonesia. Dengarkan ini. Ini penginjilan di Guyana. Ya. Kemudian penginjilan di El Salvador, 1.500 jiwa dibaptiskan. Dan ini lebih dahsyat, di Rwanda, the number of people baptized after a major evangelistic series in Rwanda has reached 97,344 people. Satu kali baptis 97.344 jiwa. Barusan ini, saudara-saudara, peristiwa tanggal 13 sampai 28 Mei 2019 di Rwanda. Hampir 100.000 orang dibaptis satu hari. Amin, saudara. Saudara lihat itu di gereja mana ada. Bukan kita mau sombongkan gereja kita, tapi Tuhan sedang bekerja melalui gereja ini untuk membawa orang datang pada Yesus. Lumut tanah Toraja for Christ. Di mana-mana penginjilan, di Maluku, di Papua. Saya barusan sekarang ini mengumpul gambar-gambar yang ada dari semua pendeta-pendeta. Saya bilang sama pendeta Jeba, tolong sampaikan, kirim di WhatsApp. Kegiatan-kegiatan penginjilan, kelompok-kelompok kecil, baptisan dan sebagainya. Karena saya akan buat laporan juga nantinya di Uni di akhir tahun atau di akhir bulan November ini. Saudara-saudara, saya baca ini, luar biasa, 97.000 dibaptis dalam satu hari. Peristiwa di Alkitab berapa satu hari? 3.000. Yang ada dalam buku Kisah. 3.000. Kalau sekarang saudara mau cari tahu, betul Menawai bilang, roh hujan akhir lebih dahsyat dari roh hujan awal. Kalau hujan awal cuma 3.000, hujan akhir 100.000, saudara-saudara. Mereka mau mencapai 100.000. Kita sekarang sedang berkembang dahsyat. Saudara, kalau saudara lihat semua fenomena ini, kejadian alam, peristiwa-peristiwa zaman akhir, kemudian Injil sudah menyebar. Apa tandanya? Jesus is coming soon. Kalau saudara lihat, KKR, ribuan dibaptis, ratusan dibaptis, Jesus is coming soon. Kalau Anda lihat gempa bumi, oh Jesus is coming soon. Yesus tidak lama lagi akan datang. Kalau begitu apa yang kita buat? Pada waktu Nuh disuruh Tuhan, Nuh, bangun bahtera. Umur manusia hanya 120 tahun.
Dia bangun batra di atas gunung. Tidak ada yang datang. Justru yang datang siapa? Nah, yang datang singa, yang datang rusa, yang datang domba, harimau. Dan pada waktu binatang-binatang masuk, apakah orang-orang masih hidup? Masih. Mereka masih lihat. Kalau pakai bahasa Toraja, kalau mereka punya hati, nanti singa masuk di sana ya. Baik, masuk juga. Baik. Dan sebagainya. Masuk. Tapi apa ada yang tergerak masuk? Mereka semua sudah lihat. Tuhanmu, betul ini no. Tapi tidak ada yang masuk. Banyak orang, termasuk orang Advent, sudah Tuhan, Jesus is coming soon. Tapi tidak bertobat. Tuhan, Jesus is coming soon. Tapi malas masuk gereja. Tuhan, Jesus is coming soon. Tapi tidak ada siap untuk menginjil. Ada diam-diam saja. Tuhan, Jesus is coming soon. Tapi kenapa saya mau kasih perpuluhan? Tuhanmu, Jesus is coming soon. Saudara-saudara, ada beberapa kalimat setan yang menghipnotis orang untuk tidak bertobat, termasuk pada orang Advent. Kalimat setan yang paling jitu adalah nanti. Sudah tahu nanti? Apa artinya? Tunggu. Sekarang, ayo terlibat dalam penginjilan. Sekarang kau lihat semua sudah mengindikasikan tanda-tanda. Nah, kau lihat, Tuhan. Ayo nih. Nah, ada lagi yang ribut. Oh, karena memang dia selama ini tidak dipilih jadi apa-apa. Ya, memang dia tidak dipakai. Ada kalimat setan yang paling jitu lagi untuk membuat anggota jadi malas. Tak kalah, kok kan tidak jadi apa-apa. Tak kalah, tidak usah nih. Tidak ada kau perlunya dalam gereja. Sudah lihat semua peristiwa-peristiwa yang terjadi, tapi tidak mau mengambil kesimpulan untuk bertobat. Ini memberikan kepada kita nasihat bahwa mari kita melayani Tuhan. Mari kita menginjil. Mari kita membawa orang datang pada Tuhan. Saya mau katakan, kenapa orang jadi lemah iman? Nah, kenapa orang jadi lemah iman? Karena tidak bekerja, tidak mau melayani. Coba Anda lihat orang yang makan terus tidak kerja-kerja. Kenapa banyak orang berkelahi dalam gereja? Karena cuma mau lihat-lihat yang tidak mau menginjil. Dia mau melayani. Oh saudara-saudara, kalau kita melayani Tuhan, kita bersedia bagi kedatangan Tuhan, maka pada waktu dia datang, kita semua akan dijemput. Musik.
Berapa banyak yang rindu itu? Mari kita berdiri. Kita nyanyi sama-sama lagu Sion nomor 169. Bila trompet Allah berbunyi. Bila trompet Allah berbunyi, akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat, bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan nama Tuhan dipanggil ke surga. bila namaku dipanggil, 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 ku ada. ayat 3, kerjalah bagi Tuhan. Kerjalah bagi Tuhan pada pagi dan petang, dapatkanlah keajaiban kasih-Nya. Bila hidup ini tamat dan kerja usai, Bila hidup ini tamat dan kerja usai, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, ku ada. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu nama kami dipanggil. Namun kami masih berada di atas dunia ini. Kami telah menyaksikan begitu banyak tanda-tanda yang telah digenapi. Kami semua mengakui Tuhan. Namun terkadang kami melawan apa yang Tuhan sampaikan. Oh Tuhan, malam ini kami diingatkan. Jangan mengulangi peristiwa sama Nuh. Sudah mengetahui tanda sama, namun tidak bersedia. Tolong kami ya Tuhan, umat yang ada di Lutan atau Raja ini siap menanti kedatangan Yesus. Kami siap melayani orang yang ada di sekeliling kami, membawa kabar keselamatan, dituntun pada Yesus Kristus. Tidurlah bersama kami malam ini dengan damai sejahtera dari surga ya Tuhan. Dan tuntunlah saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat ini, tibakan dengan selamat. Terpujilah nama, ampuni kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran kita, dan kami berharap bahwa pada acara-acara selanjutnya kita boleh hadir bersama-sama di ibadah ini. Mungkin ada informasi dari seksi acara. Ketua, kami persilakan. Baik saudara-saudara, terima kasih sudah mau hadir pada malam hari ini. Dan ada pengumuman untuk besok pagi, kita akan berkumpul di tempat ini jam 4.30. Jam 4.30 pagi ya. Jadi jam 4 nanti dengar alarm yang akan dibunyikan oleh seksi acara. Dan jam 4.30 tepat kita sudah bisa berada di tempat ini. Kita akan ikuti meditasi yang akan dibawakan oleh pendeta Jeba. Sesudah itu, sesudah acara meditasi, kita akan mengikuti acara renungan pagi yang akan menjadi MC adalah Bapak Buwanto Pailongan. Spesial songnya adalah Jemaat Palopo. Dan renungan pagi akan dipimpin oleh pendeta Johnny Thomas. Demikian bisa kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Selanjutnya nanti akan saya beritahukan pada besok hari. Kalau ada pengen tambahan, saya persilakan. Baik,
Terima kasih untuk semua yang mengambil bagian pada malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena saudara-saudara kita dari jemaat Tabi boleh dikatakan full datang. Kali ini biasanya hanya perwakilan, tapi kali ini mereka full langsung mobil dari sana tadi. Dan saudara tahu kenapa mereka bisa datang? Oleh karena mereka punya iman yang luar biasa. Imannya adalah seperti jual di perkemahan itu, kita akan pakai ke sana. Tepuk tangan, ini luar biasa. Berjalan dengan iman. Jadi nanti saudara, kalau ada yang datang dari jemaat Tabi, layani. Kenapa saya berani katakan layani? Karena saya yang pertama ambil tadi. Haleluya. Saya mengajak para saudara, mari kita berkontribusi untuk membantu mereka. Saya sangat senang melihat mereka tadi luar biasa. Mereka datang dengan peralatan. Mereka berpikir bahwa sudah dengan bambunya, terpalnya saudara. Ya, mereka pikir kita di alam, tapi itu karena semangat yang begitu luar biasa. Dan terima kasih jemaat Tabi kali ini di bawah pimpinan TSPM, yaitu Bapak Amir STH. Mana Bapak Amir STH? Diundang. Ya ini. Ya, beliau ini adalah tamat pendeta dari Sekolah Tinggi Teologi Papua dan dipanggil oleh Pendeta Ferry Simon untuk melayani di jemaat tadi. Terima kasih, luar biasa. Pendeta di atasnya luar biasa. Dan terima kasih, mari kita dukung mereka kalau umpamanya mereka jalan di tenda-tenda kita. Oke, mungkin ini yang kami mau sampaikan dari Mr. Koni. Selamat malam semua. Saya senang sekali lihat semua sudah hadir di sini hari ini untuk mendengar firman, untuk ikut acara ini. Saya gembira karena saya rasa ada perkembangan di dalam kita punya umat. Saya lihat juga ini Pak Senengti sudah bawa kabar ini luar biasa ya, yang sudah hampir 100.000 satu kaligus. Berarti kenapa kita mau kalah di sini di jemaat kita? Pertama kita mau bikin anak kita supaya anak kita bisa mengganti kita bagi kita nanti sudah tua seperti itu. Sekarang kita punya kesempatan yang besar, yang indah untuk bikin hingga talent. Berarti kita punya talent dari sini. Yang mana yang punya talent yang bisa berdiri di sini untuk kabarkan untuk juga belajar firman Tuhan. Saya ambil mereka sebelum mereka naik dengan banyak manfaatnya. Tapi saya datang di sini hari ini untuk kasih tahu yang mana yang mau ikut got a talent in Lutat ini, Lubutan Naturalnya for Christ. Mendaftar dengan saya dan pendeta Salama besok. Lalu nanti sampai yang 3, kalau sudah yang 3 besok tidak bisa mendaftar. Saya harap semakin banyak mendaftar, nanti kita ambil waktunya bersama saya dan pendeta Salama. So itu saya mau selamat malam.